Halo Sobat IT di seluruh Nusantara, selamat bertemu lagi dengan Pak Kompi di hari yang cerah dan indah ini bersama dengan The Way Channel dan Sekolah IT. Seperti yang sudah Pak Kompi janjikan, hari ini kita akan membahas Q&A seputar dunia teknik informatika dan ilmu komputer. The Way Channel sudah menerima banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang teknik informatika dan ilmu komputer. Nah, nanti Pak Kompi akan bagi pertanyaan-pertanyaan itu menjadi beberapa session ya. Karena ada pertanyaan-pertanyaan yang mirip. Nah, kemudian coba kita kelompok-kelompokkan sehingga pembahasannya bisa dikelompokkan pertanyaan yang sama. Oke, kita akan mulai dari session pertama, yaitu pertanyaan seputar pengertian teknik informatika dan ilmu komputer. Pertanyaan pertama dari Rio Aditya. Ilmu komputer itu membahas tentang apa? Oke, terima kasih Rio Aditya yang sudah berpartisipasi dalam Q&A ini. Jadi ilmu komputer itu sesuai dengan namanya ilmu komputer. Nah, tentu mempelajari tentang dunia komputer pasti ya. Tapi lebih spesifiknya mempelajari tentang ilmu untuk mengembangkan software komputer atau perangkat lunak komputer. Kalau sesuai dengan pembagian jurusan dalam International Computing Curricula, jadi secara umum di Indonesia ini kan jurusan terkait dengan komputer dan informatika itu terbagi menjadi 3 besar, yaitu jurusan yang berfokus pada pengembangan hardware, jurusan yang berfokus pada pengembangan software, dan jurusan yang berfokus pada implementasi atau organizational need, kebutuhan organisasi. Jadi yang berfokus pada pengembangan hardware itu seperti teknik komputer, sistem komputer, gitu. Kemudian yang berfokus pada pengembangan software itu seperti teknik informatika, ilmu komputer. Yang berfokus pada implementasi sesuai dengan kebutuhan organisasi itu misalnya adalah sistem informasi. Jadi kalau Anda tanya tentang ilmu komputer ya, dia lebih membahas ke pengembangan software. Gitu. Ya, pengembangan software komputer. Tapi bukan berarti dia tidak belajar hardware atau implementasi, tetap akan belajar itu. Cuman porsinya tentu akan lebih banyak ke pengembangan software. Gitu. Kalau Anda pengen tahu lebih jelas tentang ini, Pak Kombi sudah bahas satu khusus ya video. Ini ada linknya pada bagian deskripsi tentang apa sih perbedaan teknik komputer, teknik informatika, sistem informasi, sistem komputer, dan sebagainya. Silahkan Anda masuk ke video tersebut untuk mengetahui lebih jauhnya. Oke, pertanyaan yang kedua dari Mas Nicholas DS. Ilmu komputer kebanyakan belajar apa, Min? Matematika atau programming? Nah, ini memang ilmu komputer itu kalau kita lihat di beberapa university berada di fakultas matematika biasanya ya, seperti UGM itu ilmu komputer berada di bawah fakultas matematika dan ilmu pengetahuan alam misalnya. Jadi orang cenderung mengidentikan ilmu komputer ke matematika, tetapi sebenarnya tidak juga. Matematika di dalam ilmu komputer ya dipelajari sebagai dasar untuk melakukan pengembangan software. Baik untuk memberikan dasar logika maupun dasar algoritma-algoritma komputasional lainnya. Tetapi tentu fokusnya lebih ke programming. Karena seperti tadi tujuan utamanya kan pengembangan software. Jadi fokus utamanya lebih ke programming. Itu ya Mas Nicholas ya. Semoga bisa menjawab. Jangan takut karena matematika yang dipelajari dalam ilmu komputer juga lebih ke memberikan dasar untuk pemrograman itu sendiri. Oke, pertanyaan yang ketiga dari warnanya nggak jelas nih. Tapi pertanyaannya cukup simpel, apa bedanya? Mungkin yang dimaksud apa bedanya ini, apa bedanya ilmu komputer dengan teknik informatika ya? Nah, oke, jadi kalau kita lihat
International Computing Curricula, ilmu komputer dan informatika dan teknik informatika itu berada di satu rumpun yang sama sebenarnya. Kurang lebih yang dipelajari antara ilmu komputer dengan teknik informatika itu kurang lebih sama, yaitu terkait dengan bagaimana mengembangkan software, termasuk penanganan dan pemeliharaan software tersebut. Nah, itu tentang ilmu komputer dan informatika. Kurang lebihnya kurikulumnya sama, kurang lebih. Pasti ada perbedaan di beberapa mata kuliah, tetapi fokusnya sama. Ilmu komputer dan informatika lebih ke mempelajari tentang pengembangan software. Tetapi memang ada beberapa yang mengatakan kalau ilmu komputer itu sama-sama pengembangan software nih, dia lebih ke sainsnya, lebih ke mempelajari tentang teoritik yang lebih banyak gitu ya, sedangkan teknik informatika lebih banyak ke implementasinya. Ada yang mengatakan seperti itu, tetapi fokusnya sama ya, lebih ke pengembangan software. Demikian untuk pertanyaan ketiga. Nah, jadi 3 pertanyaan ini terkait dengan sesi pertama, yaitu pengertian teknik informatika dan ilmu komputer. Oke, kita masuk ke sesi kedua, yaitu pertanyaan yang terkait dengan persiapan untuk masuk ke teknik informatika atau ilmu komputer. Ini pertanyaan dari Mbak Anastasia Ering ya. Untuk masuk jurusan teknik informatika, baiknya sebelum itu apa yang harus dipersiapkan dulu, Kak? Sama dengan pertanyaan Mas Hanjo yang bertanya, Kak, sebelum masuk informatika, alangkah baiknya bisa apa dulu bagi pemula? Oke, Mbak Anastasia dan Mas Hanjo, yang dipersiapkan sebelum masuk teknik informatika atau ilmu komputer, menurut saya, ya setidaknya Anda belajar dulu memahami tentang dunia komputer dan informatika. Coba baca-baca referensi, artikel tentang teknik informatika atau ilmu komputer, nonton YouTube yang terkait dengan TI dan ilmu komputer. Nah, terutama YouTube-nya The Way Channel ya, pastinya. Karena di channel ini juga saya membahas banyak hal tentang dunia teknik informatika dan ilmu komputer. Setidaknya Anda paham dulu sebelum masuk ke sana, jangan sampai Anda masuk tapi tidak paham apa itu informatika dan ilmu komputer gitu. Persiapan khusus ya syukur-syukur kalau Anda sudah menguasai sedikit tentang basic pemrograman ya misalnya. Menguasai tentang bahasa komputer tertentu, tapi itu bukan syarat mutlak menurut saya. Karena nanti itu semua juga akan dipelajari dari awal ketika kita masuk ke TI atau ilmu komputer. Nah, ini terkait dengan pertanyaan Lavoisier. Kalau nggak ada skill komputer, terus nggak ngerti apa tentang coding komputer dan lain-lain yang ada di dalam IT, boleh masuk nggak ya? Sama dengan pertanyaan Mas Firman Syah Jayakusuma. Kak, apakah sebelum masuk ke jurusan itu kita harus jago coding dulu? Atau kita nanti diajari dari nol saat pertama kali masuk? Nah, menurut saya sebenarnya jangan khawatir, karena tentu perkuliahan di teknik informatika atau ilmu komputer akan dimulai dari mata kuliah dasar yang diberikan sejak awal gitu. Jadi kalau pertanyaan Mbak Lavoisier tadi mengatakan apakah harus jago coding dulu? Ya, tentu kalau sudah jago ya lebih bagus gitu, tapi tidak harus jago dulu menurut saya. Karena nanti ketika kita sudah masuk ke TI akan diberikan mata kuliah dasar seperti misalnya pengantar ilmu komputer atau pengantar informatika atau pengantar teknologi informasi. Lalu ada mata kuliah misalnya dasar-dasar pemrograman atau algoritma pemrograman. Nah, ada lagi mata kuliah yang matematika dasar, misalnya itu tentang matematika logika. Nah, jadi kita mempelajari matematika dasar untuk berpikir tentang logika pemrograman. Kemudian mungkin ada mata kuliah lagi tentang
struktur data. Jadi kita belajar tentang strukturnya data untuk bisa diolah itu seperti apa. Nah, jadi poinnya adalah jangan khawatir karena tentu perkuliahan ini akan dimulai dari mata kuliah dasar. Gitu. Boleh percaya, boleh tidak. Dulu Pak Kombi ketika masuk ke Teknik Informatika tahun 1993 di salah satu universitas di Yogyakarta, gitu ya, Teknik Informatika. Itu juga Pak Kombi belum menguasai apa-apa karena Pak Kombi berasal dari kampung, SMA-nya juga SMA kelas menengah gitu. Jadi belum dapat pengantar komputer yang cukup baik. Nah, ketika kita bergabung dengan teman-teman yang canggih, ya mungkin semester 1 kita agak kagok gitu ya sampai waduh, teman-teman kok sudah ada yang bisa, saya kok belum bisa apa-apa gitu. Tetapi biasanya itu hanya di semester-semester awal saja. Nanti begitu masuk semester 2, 3, 4 sudah kita semua sama, startnya sama gitu. Apa namanya? Sudah apa? Sudah bisa mengikuti sama dengan teman-teman yang lain. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan khawatir Mas Firmansyah atau Mbak Lavoise. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Muhammad Taufik yang bertanya, total masuk teknik informatika itu biayanya berapa ya kakak? Please. Oke, nah kalau bicara masalah biaya, oke, ini memang sangat tergantung dengan universitasnya ya Kak Taufik ya. Tapi saya ambil contoh aja gini, universitas-universitas di kota seperti misalnya Semarang, Salatiga gitu ya. Itu untuk masuk teknik informatika boleh saya katakan kurang lebih biaya awalnya ya berkisar 15 sampai 20 juta kurang lebih ya. Tapi itu kan universitas-universitas di kota menengah atau kota kecil seperti Salatiga pun. Tapi kalau Anda bicara di Jakarta gitu ya, begitu pertama masuk ya pasti akan lebih mahal gitu. Tentu ini sangat tergantung dari universitasnya. Kalau Mas Taufik mau menelusuri lebih lanjut, biasanya di website-website mereka sudah menyediakan informasi itu untuk biaya masuk kuliah di sini berapa gitu ya. Sangat bervariasi, sangat bervariasi. Bahkan ada universitas juga yang sangat murah sebenarnya. Jadi untuk biaya sangat bervariasi dan tinggal misalnya Anda memilih bisa mencari informasi dari website-website universitas tersebut gitu tentang biaya. Oke. Nah, kita masuk ke sesi 3 ini. Kalau tadi sesi pertama tentang pemahaman TI dan Ilkom, sesi kedua persiapan masuk, sesi ketiga ini waktu kuliah. Ada pertanyaan dari Kak Sol X Gaming. Skripsinya kira-kira disuruh buat apa ya Kak? Oke. Kalau di dunia teknik informatika atau ilmu komputer, ya skripsinya kurang lebih ke pengembangan atau pembuatan software komputer. Nah, karena program studinya kan jurusannya memang terkait dengan pengembangan software. Jadi skripsi itu kan tugas akhir untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Anda terkait dengan ilmu yang sudah Anda pelajari. Ketika Anda pelajari ilmu tentang pengembangan software ya skripsinya tentu ke pengembangan software. Tapi ada beberapa pilihan juga, ada yang terkait pengembangan atau pembuatan software, ada juga yang terkait di pemodelan atau simulasi, jadi tidak harus mengembangkan software secara utuh, tapi bisa melakukan pemodelan atau simulasi, atau bisa juga yang terkait dengan analisis-analisis, ya analisa-analisa tertentu, misalnya menganalisa algoritma, menganalisa sebuah program, itu juga biasanya juga ada yang membuat semacam itu. Ya, intinya terkait dengan dunia yang sudah Anda pelajari tentu saja. Nah, saya boleh berikan di sini contoh-contoh judul skripsi ya, Anda bisa lihat di layar monitor. Misalnya tentang pengembangan bahan ajar pengantar teknologi informasi berbasis kontekstual teaching. Nah, itu kan pengembangan software ya. Rancang bangun game 2 dimensi shooter
platformer menggunakan metode finite state machine. Nah, itu kan pengembangan software juga, pengembangan software game. Ada sistem pendukung keputusan penentuan dosen pembimbing skripsi. Nah, itu juga pengembangan software sama. Nah, yang bukan pengembangan software itu misalnya, nah itu analisis tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja sistem informasi akademik di program studi teknik informatika. Ini kan analisis ya. Jadi dia tidak membuat softwarenya tapi menganalisa software tersebut. Itu ada yang bisa seperti itu juga. Nah, simulasi misalnya, pemodelan dan simulasi misalnya ini contoh prediksi permintaan mata kuliah pada semester padat dengan menggunakan teknik association rule dan algoritma a priori pada Fakultas Teknologi Informasi. Nah, kurang lebih seperti itu, Kak. Jadi itu mudah-mudahan memberikan gambaran tentang skripsi-skripsi yang harus dilakukan di teknik informatika sebelum lulus tentu saja ya. Oke, masuk ke sesi 4. Pertanyaan Mas Fikih. Prospek kerja lulusan IT contohnya apa, Kak? Sama juga dengan pertanyaan Kak Sela 3. Proses kerjanya lulusan ilmu komputer bagaimana ya, Kak? Oke, kalau prospek kerja, kalau bicara prospek kerja, itu memang dunia teknik informatika dan ilmu komputer itu sangat terbuka untuk bisa masuk dalam berbagai sektor ya, dalam bisnis maupun di organisasi atau perusahaan misalnya. Nah, kalau Anda mau lihat lebih detail, nih Pak Kombi juga sudah punya satu video di The Way Channel terkait tentang 50 jenis pekerjaan yang terkait dengan teknik informatika dan ilmu komputer. Nanti Anda bisa lihat di videonya, linknya nanti sudah kami sertakan di deskripsi. Ada banyak sekali pekerjaan yang bisa Anda masuki. Tetapi Pak Kombi juga akan membahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang most wanted ya. The first most wanted sekarang ini adalah data analis. Programmer saat ini yang most wanted itu Java programmer, Python programmer gitu ya. Kemudian pekerjaan software developer. Jadi dia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perangkat lunak yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian ada sistem analis, bertanggung jawab untuk melakukan analisa pengembangan sistem. Lalu yang terkait dengan infrastruktur misalkan adalah pekerjaan-pekerjaan semacam network administrator yang juga pekerjaan most wanted ya. Jadi sangat terbuka pekerjaan-pekerjaan di bidang TI dan ilmu komputer ini, karena tentu sekarang ini unit apa sih yang tidak membutuhkan komputer dan informatika dalam penerapannya kan. Hampir semua lini bisnis membutuhkan penerapan komputer dan informatika. Jadi Anda bisa memiliki banyak peluang pekerjaan tentu saja. Nah, ada pertanyaan menarik dari Mas Haikal Aulia. Pertanyaannya begini, misalnya informatika di bawah Fakultas MIPA, kan gelarnya udah beda tuh. Nah, saya mau nanya apakah dengan gelar SI bisa kalah dalam bersaing dengan anak ST? Nah, ketika lamar pekerjaan seputar dunia komputer, apakah gelar SI itu mungkin ya dimaksud SSI ya sarjana sains ya, ST sarjana teknik. Ketika melamar pekerjaan seputar dunia komputer, apakah ada bedanya? Dan satu lagi, apakah yang diajaran di informatika di Fakultas Teknik dan MIPA itu sama? Nah, sekian pertanyaan saya, semoga pertanyaan ini bisa mewakili teman-teman lain yang ada di channel ini. Oke, Mas Haikal. Gelar itu memang terkadang beda-beda, betul yang Anda sampaikan. Tetapi secara umum yang saya ketahui kalau teknik informatika itu gelarnya sarjana komputer ya secara umum ya. Tapi ada beberapa memang yang gelarnya sarjana sains, kemudian ada yang sarjana teknik. Sarjana teknik ini kalau dia masuk di bawah fakultas teknik biasanya. Tapi kalau setahu saya ITB, kemudian ITS itu gelarnya sarjana komputer.
Tapi menurut saya gini, mungkin untuk orang awam melihat itu pengaruh ya. Maksudnya gini, orang awam kan hanya melihat dari gelarnya saja. Tetapi ketika itu digunakan untuk melamar di sebuah perusahaan, tentu yang dilihat bukan hanya gelar, tapi ijazahnya. Ijazahnya dari mana? Oh, dari ilmu komputer. Berarti dia mempelajari tentang ilmu komputer dan informatika pasti. Ijazahnya dari program apa? Oh, dari teknik informatika. Oke, jelas dari dunia komputer dan informatika juga. Jadi saya pikir kalau yang Anda tanyakan adalah untuk melamar kerja, mereka tentu akan melihat bukan hanya dari gelar, tapi dari ijazahnya. Ini belajar apa? Bahkan pasti perusahaan juga akan melihat transkrip nilai itu pasti kan. Nah, dilihat oh mata kuliah programming nilainya tinggi dan sebagainya. Jadi bukan hanya sekedar gelar, tapi tentu mereka akan telusuri lebih jauh tentang si anak tersebut. Jadi saya pikir gelar tidak menjadi masalah, tidak terlalu menjadi masalah ketika kita melamar pekerjaan. Dan satu lagi, apakah yang diajarin di Teknik Informatika Fakultas Teknik dan di MIPA itu sama? Seperti yang saya sampaikan, saya pernah mencoba mempelajari kurikulum ilmu komputer di UGM atau UI dengan kurikulum teknik informatika di ITB atau ITS itu kurang lebihnya sama kok. Tracknya sama, itu mempelajari tentang pengembangan software. Hanya tentu penataan mata kuliahnya agak berbeda. Tapi secara general kurang lebih saya bisa mengatakan mirip-mirip gitu. Karena ya dunia ilmu komputer dan teknik informatika itu sebenarnya satu dunia gitu. Itu Mas Haikal ya yang bisa saya jawab, mudah-mudahan membantu. Pertanyaan berikutnya dari Mas Gilang Adi Madangkara. Bang, izin sebentar, apakah lulusan teknik informatika bisa jadi tentara? Wow, ini pertanyaan menarik. Apakah lulusan teknik informatika bisa menjadi tentara? Oke. Menurut saya sih bisa saja menjadi tentara, apalagi hampir setiap tahun TNI merekrut namanya rekrutmen perwira prajurit karir. Nah, itu mereka merekrut eh, calon-calon perwira tetapi dari sarjana yang sudah kuliah di jurusan tertentu. Mungkin TNI membutuhkan alumni-alumni dari kedokteran atau dari jurusan kesehatan, maka dia akan merekrut sarjana-sarjana yang terkait tentang kesehatan. Mungkin TNI membutuhkan lulusan ilmu komputer atau informatika untuk memperkuat mereka di bidang komputernya. Tentu mereka akan merekrut sarjana-sarjana yang berasal dari komputer dan informatika. Itu hampir setiap tahun ada. Jadi rekrutmen namanya rekrutmen perwira prajurit karir. Biasanya seperti itu. Kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi jika saya salah. Tapi artinya peluang untuk menjadi tentara tentu ada. Ya, tentu ada. Nah, tergantung nanti kan pasti ada tes dan sebagainya, apakah kita layak untuk menjadi tentara, tentu akan dites kesehatannya, fisiknya dan sebagainya gitu. Tapi kalau peluang pasti ada. Begitu ya, Kak Gilang Adi Madangkara. Terima kasih untuk pertanyaan yang menarik. Oke, nah kita masuk sesi terakhir yaitu sesi lain-lain. Nah, ada dua pertanyaan di sini yang saya masukkan ke sesi lain-lain, yaitu pertanyaan Kak Iryo. Pak, saya mau tanya, berapa gaji seorang front-end developer di Indonesia? Dan seberapa besar peluang masuknya ke sebuah perusahaan? Terima kasih. Oke, Kak Iryo, kalau bicara gaji ini memang sangat relatif ya, tapi saya tadi di depan sudah menyatakan beberapa pekerjaan di bidang komputer dan informatika, salah satunya adalah software developer. Software developer ini memang memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan perangkat lunak. Nah, kalau yang Anda tanyakan kan front-end developer ya, jadi itu termasuk salah satu bagian dari software developer. Kalau kisaran gaji memang sangat tergantung di mana Anda bekerja. Ketika Anda bekerja di perusahaan besar tentu gajinya akan besar. Ketika kita bekerja di perusahaan kecil ya pasti gajinya akan menyesuaikan. Cuman berdasarkan survei yang sudah saya rilis juga di video saya yang seperti ini, nanti Anda bisa klik linknya juga, itu
gaji software developer bisa berkisar 15-40 juta dengan pengalaman kerja 5-10 tahun, tetapi tentu tidak akan langsung mendapat gaji sebesar itu. Anda harus punya pengalaman kerja yang dirasa cukup ya untuk memperoleh gaji yang tinggi tentu saja. Kalau pemula ya beda-beda lah, masing-masing kota bisa beda. Tapi kalau secara umum dari survei mengatakan seperti tadi, itu ya, Mas Irio. Jadi tetap semangat, cari pengalaman yang banyak sehingga kita nanti pada akhirnya akan mendapatkan pendapatan yang besar juga. Gitu. Yang terakhir dari Kak Tiffany Sukadi, bahas materi analisis spesies dong Kak. Nah oke. Kak Tiffany bertanya tentang analisis spesies. Analisis spesies ini sangat penting untuk dilakukan sebelum mengembangkan sebuah sistem informasi. Karena dalam analisis ini biasanya akan ditemukan masalah-masalah yang melatar belakangi pengembangan sistem informasi tersebut. Nah, mudah-mudahan Mbak Tiffany nanti next time kita bisa buat video khusus tentang analisa spesies ini. Karena kalau kita bahas di sini pasti akan panjang lebar gitu ya. Tapi terima kasih masukannya. Semoga suatu saat kita bisa membuat materi tersebut. Oke Sobat IT di seluruh Nusantara, demikian pembahasan kita kali ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke On The Way Channel terkait dengan dunia informatika dan ilmu komputer. Mudah-mudahan khususnya teman-teman yang bertanya sudah terjawab dengan apa yang saya sampaikan. Kalau belum terjawab atau masih ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan ketikkan komen di video di bawah, sehingga next time mungkin kami akan bisa menjawabnya kembali atau saya akan berusaha menjawab langsung pada komen Anda. Terima kasih.